wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Arifuddin SOSI dan yang kami hormati Ayah Bunda Wali siswa kelas 4, 5, dan 6. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan Stadium General yang akan dilanjutkan dengan kegiatan sekolah Ayah Bunda melalui aplikasi Zoom. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Izinkan saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua murojaah, yang ketiga Stadium General dan penutupan kegiatan MPLS serta SAB, dan yang keempat penutup. Ayah Bunda, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Stadium General dan lanjutkan dengan sekolah Ayah Bunda bersama wali kelas masing-masing. Marilah sebelum acara kita mulai kegiatan pada pagi ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah tersebut kegiatan pada pagi hari ini bisa diberi kelancaran. Untuk acara selanjutnya, murojaah bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Roni. Selamat pagi Ustaz Roni. Ustaz Roni, selamat pagi. Tersambung dengan Ustaz Roni dulu, Nje. Mana kabar? Selamat pagi Ustaz Roni. Assalamualaikum Ustaz Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat Ustaz Roni? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sehat Baik, selalu. untuk selanjutnya murojaah yang akan dipimpin oleh Ustaz Roni. Kepada Ustaz Roni kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda yang dirahmati Allah SWT beserta Ustaz-Ustazah yang selalu berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mari bersama-sama kita murojaah surah Al-Humazah sampai surah Al-Adiyat ya. Surah Al-Humazah wailul likulli Al-Asr, kemudian surah Al-Asr, Al-Qari'ah dan Al-Adiyat. Ya, 5 surah. Surah Al-Humazah, Al-Asr, At-Takasur, Al-Qari'ah dan Al-Adiyat. Baik. Itu nggih. Saya kira Ayah Bunda dan Ustaz saya sudah hafal. Mari bersama-sama kita membaca surah Al-Humazah sampai Al-Adiyat. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazadil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hudamah wa ma adraka mal hudamah narullahil muqaddah allati
تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sadaqallahul azim. Ya, demikian murojaah surah Al-Humazah sampai Al-Adiyat. Semoga menambah keberkahan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Roni yang sudah memimpin kegiatan murojaah pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya, yaitu ada stadium general dan sekaligus penutupan kegiatan rangkaian MPLS dan Sekolah Ayat Bunda pada tahun ajaran 2021-2022, yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arifudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terhubung ya Ustadz ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Arif. Monggo. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadzah Arvin dan Ustadzah Sinta yang telah memandu kegiatan MPLS di hari keempat, di hari terakhir ini. Sesinya untuk ayah dan bunda, terus untuk kelas atas.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayah bunda rahimakumullah, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang terbesar saat ini. Salah satu di antaranya adalah kita ucapkan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melakukan ataupun memberikan peluang untuk berbuat baik untuk diri kita maupun untuk anak-anak kita, terkhusus ya, terumumnya untuk bangsa dan negara kita. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua melalui via Zoom. Ya, belum bisa tatap muka secara langsung, tetapi Allah izinkan kita diberikan keleluasaan berupa kenikmatan harta juga, ya, karena minimal panjenengan kita semua pasti pakai perangkat yang itu butuh biaya. Dan alhamdulillah juga masih punya kuota, ya, alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada ayah dan bunda, dan saya lihat di layar monitor saya kebanyakan emak-emak ya. Yang bapak-bapak itu ada Pak Arif Haji Baskoro, terus kemudian ada Mas Fatul ya, Pak Agus Budi, terus kemudian di layar saya lagi ada Pak Zamroni, ada atas nama Mei Rara Rapita. Terus kemudian ada lagi dari Mbak Mengda gitu nggih. Yang lainnya ada Pak Edi Surwoto juga. Terus yang lainnya kelihatannya atas nama emak-emak itu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas pengorbanannya emak-emak. Kenapa kok memilih kita jam 8 agar emak-emak minimal nyuci bajunya sudah selesai. Kalaupun nggak nyuci baju ya cuci piring lah katanya gitu. Cuci piringnya sudah selesai. Jadi gitu. Kenapa kalau kita agak sedikit jam 8 ya, mudah-mudahan ya aktivitas emak-emak yang tiada henti itu dari matanya bapak terbuka sampai matanya bapak terpejam itu tertutup itu minimal sudah bisa terlaksana semua. Pagi hari ini membersamai dengan kami untuk melaksanakan kegiatan SAB Sekolah Ayah dan Bunda. Ya baik, sekali lagi tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak hebat yang hari ini mewakili emak-emaknya yang sudah meluangkan waktu di antara kesibukan yang mungkin ada yang minta waktu untuk Zoom meeting karena penting bagi anak-anaknya, terutama pada saat ini nanti 1 tahun ke depan seperti apa. Jadi itu ungkapan kami selaku mewakili panitia dan mewakili dari institusi LPI Salsabila dan SDIT Salsabila 4 Bantul untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bergabung dengan kami. Ada 92 yang sudah partisipasi dalam kegiatan hari ini, ya kurang lebih berarti ada hampir 80% sudah mengikuti pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Ada hal yang bisa kita lakukan di masa-masa pandemi ini nanti seperti apa. Maka sebagai rutinitas yang wajib kami rasa untuk melaksanakan sekolah ayah dan bunda itu adalah bagian dari tanggung jawab kita selaku orang tua agar berperan juga di dalam pendidikan anak-anak kita. Sekali lagi itu. Jadi sekolah itu bagian dari fasilitator untuk bersama-sama mendidik anak-anak kita. Kalau di sekolah mereka adalah anak-anak kita semua. Tapi kalau di rumah itu adalah kembali anak biologisnya adalah pada ayah dan bunda. Dan itu menjadi bagian amanah kita untuk senantiasa menjaga amanah tersebut nanti bagaimana ke depan. Ayah dan bunda rahimakumullah, teruntuk mungkin yang memiliki adik kelas gitu ya, dari kelas 1, 2, 3, mungkin materinya hampir sama. Materinya mungkin hampir sama dan mungkin bisa dijadikan sama ya. Tetapi ada penekanan-penekanan tertentu yang nanti akan kita sampaikan agar menjadi pembeda apa sih kenapa kok dibedakan antara kelas atas dan kelas bawah.
Yang pertama memang kapasitas Zoom itu memang kita kemarin agak semacam teknis pembelian di dalam kuota peserta itu agak sedikit miss, sehingga kita hanya berkuota sekitar 300 peserta. Sehingga kalau kita barengkan atau kita samakan itu nanti nggak muat. Walaupun larinya bisa di YouTube channel kita. Terus kemudian yang kedua, memang ada penekanan-penekanan khusus di kelas 1 dan kelas atas dan kelas bawah. Kalau kelas bawah itu kami tekankan pada sisi kelas tafidnya, ya, kelas tafidnya. Terus kemudian nanti kelas atas kita tekankan pada sisi akademiknya. Karena kelas 4, 5, 6 itu sudah hitungan nilai menjadi bagian akhir nanti ketika di kelas 6 menjadi penilaian. Artinya ada akumulasi. Kalau kelas 1, 2, 3 itu tidak ada di kelas 1, 2, 3 itu tidak masalah. Gitu. Makanya kenapa kok kami berani merubah kurikulum, kenapa kami berusaha untuk menyusun kurikulum. Insya Allah kita sudah mempelajari mana-mana yang itu bisa nanti masuk ke ranah aturan dinas, mana yang bisa kita menjadi kebebasan kita. Misalnya, yang itu membingungkan kita di level bawah. Maka dari itu kita mencoba untuk meramu sebuah kurikulum yang baku. Ada kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda, tapi kita sudah siap karena kita sudah memiliki ciri kurikulum ciri khusus. Baik, itu mungkin Ayah Bunda sebagai pengantar di SAP ini untuk kelas atas, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ayah dan Bunda yang hari ini telah meluangkan waktu membersamai kita semua. Baik, pada kesempatan hari ini atau MPLS di tahun 2021 ini di aula itu banyak angkrangnya. Jadi mohon maaf ada semacam dikerubuti angkrang. Bukan saya manis, tapi memang angkrangnya banyak sekali. Ya, pada kesempatan hari ini panitia membuat sebuah tagline tentang belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, itu tagline MPLS kita pada 2021 ini, yang memang kita membuat sebuah tagline itu dengan latar belakang tentang daring, tentang kegiatan ya karena pandemi akhirnya yang kita ketahui bahwa semua dilakukan dengan daring, walaupun tidak menutup kemungkinan kita akan tetap muka. Tetapi kalau melihat situasi dan kondisi perkembangan penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah, saya rasa ada semacam rabaan kita di tahun-tahun ataupun di bulan-bulan mendatang itu masih daring, masih mengutamakan keselamatan anak-anak kita, terutama kesehatan. Apalagi perkembangan pandemi saat ini, bahwa ketika dulu di awal virus tidak menyerang secara penuh oleh anak-anak, ya anak-anak masih kebal, tapi ternyata belakangan ini anak-anak pun akan menjadi semacam inang yang mudah diserang oleh virus tersebut. Jadi bagaimana kita nanti tetap memperhatikan keselamatan anak-anak kita. Ya, baik. Itu. Jadi ada kemungkinan di PPKM ini pun diperpanjang. Ada kemungkinan loh ya, berita terbaru kan sampai ada yang mengatakan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, sudah wanti-wanti kelihatannya ada 6 minggu ke depan akan dilaksanakan PPKM. Ada yang para epidemiologis mungkin sampai bulan Agustus, bahkan sampai 6 bulan ke depan. Nah, inilah yang menjadi catatan-catatan kita, bagaimana kegiatan pembelajaran di sekolah kita tetap berjalan, pendidikan di sekolah kita tetap berjalan, terus anak-anak kebutuhan belajar secara akademik ataupun secara hal lainnya tetap terpenuhi. Nah, inilah yang nanti akan menjadi solusi perbincangan di sekolah Ayah Bunda. Ya, silahkan nanti Ayah dan Bunda bisa memberikan masukan-masukan kepada kami, terutama di kelas-kelas, karena nanti insya Allah akan dibagi masing-masing kelas, dimasukkan ke room-room, tetap di Zoom ya, dimasukkan ke dalam room-room itu. Nah, terus kemudian nanti insya Allah silahkan berikan masukan-masukan bagi kami, gitu ya. Di antara masukan yang sering kali kami dengar itu adalah, Pak, mbok dilebokke to Pak, itu. Karena memang sudah ibaratnya banyak orang tua yang angkat bendera putih, ya, bukan karena kelaparan ya, tetapi angkat bendera putih karena sudah ya di samping anak-anak jemuh, ya, di samping anak-anak juga belajar daring itu ibaratnya
ya ada semacam titik jenuhnya. Kemarin kita coba untuk Zoom di hari pertama, hari kedua itu saya juga mengikuti, walaupun tidak penuh, itu hanya 1 jam, 2 jam, nggak sampai 2 jam anak-anak sudah bosen katakanlah gitu ya. Apalagi kurang ada sesuatu yang kurang menarik atau buat kita tidak menarik, itu adalah sesuatu kebosanan. Ya, itu mungkin bagian dari trik-trik yang harus kita ciptakan bersama-sama agar anak-anak kita tetap belajar, ya. Tekankan adalah belajar, bukan sekolah, ya. Belajar. Nah itu. Maka kalaupun ternyata besok ada hal-hal yang krusial yang memang dibutuhkan, maka memang kemarin ada wacana juga ketika kami di Raker untuk sekolah membuka pesantren. Jadi mirip pondok pesantren yang dimasukkan anak-anak di karantina, walaupun tidak semua ya, jadi tidak semua. Hanya memang kita analisis kebutuhannya sehingga sekolah itu kita jadikan pesantren. Tidak boleh ada keluar masuk sembarangan gitu, sehingga dari sisi akademik terpenuhi, dari sisi nutrisi ruhiyah ya, dari sholatnya, dari ngajinya itu bisa terpenuhi. Itu pernah kami bicarakan. Jadi kalau nanti memang diperlukan keadaan yang tidak menentu seperti ini, maka bisa jadi nanti panjenengan bisa mensupport ide-ide dari mungkin beberapa wali atau ide-ide dari guru-guru kami bahwa kita melaksanakan kegiatan pesantren sekolah. Artinya ya coba tidak pesantren kita loh ya 1 hari 2 hari pulang loh ya, tetapi mungkin bisa apa itu prosesnya di pesantren itu kalau memang nanti ada hal yang memang dibutuhkan gitu. Nah, terutama mungkin untuk anak-anak kelas 6. Baik ayah dan bunda rahimakumullah, saya akan sedikit screen share, akan sedikit berbagi bukan keilmuan ya, kita sama-sama belajar. Ini ada guru-guru saya juga di sini ya, jadi mohon izin yuk sama-sama kita belajar menjadi orang tua ya. Jadi sekali lagi bagi ayah dan bunda yang memiliki anak putri atau adiknya mungkin hampir sama, tapi akan saya percepat karena poin-poinnya insya Allah sudah bisa ditangkap. Tetapi kalau ayah dan bunda belum mengikuti, ya izinkan saya untuk mengulangi kembali materi kemarin agar mungkin bisa lebih tajam lagi. Ya, baik ayah dan bunda rahimakumullah, materi pada kesempatan hari ini saya akan membawakan tema dari MPLS kita, ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua itu adalah belajar terus dan terus belajar. Ya gitu ya. Jadi saya juga ibaratnya keluarga baru juga ya, baru menikah di tahun 2007. Terus kemudian alhamdulillah dikaruniai 5 anak, 6 anak meninggal ya, yang anak yang ketiga. Terus kemudian hidup itu ada 5 ya, alhamdulillah. Ini rekornya sama dengan ayah saya. Itu karena sudah saya matur, pokoknya saya lulusan S1, anaknya minimal harus sama dengan bapak yang lulusan SR ya, sekolah rakyat pada saat itu. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan dengan berbagai macam usaha yang dulu pernah istri saya itu divonis bahwa tidak akan kesulitan lagi memiliki anak karena ada kista di rahimnya. Tapi ternyata Allah memberikan jawaban lain kan itu. Ya. 5 anak muncul secara berurutan kecuali yang nomor 2 sama orang nomor 3 itu ya. Baik, kita akan sama-sama menjadi belajar bijak menjadi orang tua ya, menjadi orang tua yang bijak ya. Apalagi yang memiliki anak 5 anak ataupun 4 anak gitu nggih. Pasti di masa-masa saat ini adalah sangat-sangat krusial ya, terutama mungkin kalau emak-emak yang hanya memiliki 1 HP atau perangkatnya memang kita batasi gitu nggih. Bukan kalau kita nggak mampu, mungkin kita batasi bahwa mereka belum kita fasilitasi karena belum saatnya, mungkin akan menjadi kerepotan tersendiri. Maka nanti sampaikan ke kami bahwa insya Allah kita nggak akan memaksa pada pembelajaran daring itu mungkin harus mengumpulkan tugas tepat waktu atau terus kemudian harus dipenuhi semua kan itu. Kita insya Allah akan fleksibel walaupun dengan catatan-catatan tertentu. Itu ya ayah dan bunda. Bagi yang ayah dan bunda memiliki lebih dari 2 anak yang hanya 1 fasilitas HP untuk kegiatan daring, maka kami akan memberikan keringanan yang seluas-luasnya. Kami akan memberikan pengertian kepada guru kelas asal disampaikan, Pak anak kami 4 daring semua. Playgroup, terus kemudian TK, terus kemudian kelas 1, kelas 3, mungkin ada yang SMP yang memang belum difasilitasi HP.
Nah, itu ya. Yuk, jadi insya Allah bagaimana kita insya Allah juga bijak, sekolah akan bijak untuk dalam hal ini ya, dalam hal ini ketika memang ya keterbatasan atau yang dibatasi secara fasilitas. Oke ya, kita akan belajar terus belajar menjadi orang tua yang bijak. Apalagi ya tadi anak yang lebih dari 2 itu akan memerlukan sebuah kebijaksanaan ya, kebijaksanaan yang harus kita olah terus, kepekaan kebijaksanaan itu harus kita olah terus agar anak-anak kita pun paham. Pasti ya, anak 2 aja pasti ada rasa kecemburuan antara anak yang pertama dan kedua ya, ketika kita tidak memberikan porsi yang sebaik-baiknya, apalagi dengan anak yang nyun sewu lebih dari 2. Kalau saya mengatakan itu lebih dari 2 ya, melanggar program pemerintah ya. Oke, kalau saya anaknya 2, laki-laki dan perempuan, jumlahnya rahimakumullah ya. Jadi sedikit cerita bagaimana. Ini nggak ada musiknya ya, kalau kemarin ada musiknya, ini sekarang udah nggak ada musiknya karena musiknya belum tak anu dulu ya. Jadi izinkan dulu saya keluar dulu sebentar. Oke, biar nanti apa namanya ada musiknya. Ya, oke. Oh, ternyata belum ya, mohon maaf. Ternyata juga enggak. Saya sedikit cerita, ini kemarin sudah kita ambil. Kadang-kadang kita selaku ya, kadang-kadang kita menggunakan anak yang pintar matematik, yang IPA atau yang katakanlah yang bersifat hitung-hitungan. Nah, tetapi kita mencoba untuk menjadi bijak. Bagaimana kita selaku orang tua menganggap bahwa anak-anak kita itu cerdas. Jadi seringkali ini menjadi sebuah cerita bijak bagaimana seorang anak ya jalan-jalan terus kemudian menemukan kelapa jatuh, anak tersebut terus kemudian mengambil kelapa tapi diukur berapa jarak antara kelapa yang jatuh dengan pohonnya, terus dikira-kira ketinggiannya berapa. Oh, ternyata setelah dihitung dengan rumus Pythagoras, oh sekian. Jadi kecepatan kelapa jatuh itu sekian. Anak kelapa tersebut diambil, terus kemudian anak tersebut ke pasar untuk menjualnya. Kalau anak ketiga ketemu dengan kambil yang jatuh, kelapa yang jatuh, terus kemudian diambil, tetapi dia mencari, ini kelapa ini milik siapa ini? Dia terus kemudian muter-muter bertanya, kelapa ini milik siapa? Pohonnya di sana. Nah, yang ketiga, anak yang keempat, mohon maaf ya, dapat kelapa terus kemudian memanfaatkan kelapa tersebut untuk kebaikan orang sekitar. Nah, dari 4 anak tersebut, yang pertama adalah anak yang kecerdasan matematik, yang kedua adalah anak yang memiliki kecerdasan finansial, yang keempat adalah anak yang ketiga adalah anak yang memiliki kecerdasan spiritual, karena dia bertanggung jawab, ini punya siapa, jujur bukan punya saya, kata itu, maka saya harus kembalikan kepada yang punya. Yang keempat adalah kecerdasan sosial juga, memahami sekeliling. Nah, tetapi masyarakat kita ya cenderung bahwa cerdas itu ya kalau matematik, kalau nilai matematiknya itu bagus, kalau nilai ya ibaratnya 3 mapel lah, KSDP-nya itu bagus. Nah, itu yang menjadi patokan. Yang jadi patokan di masyarakat kita, bahkan ya memang itu yang menjadi patokan dinas pendidikan, selalu angka dan angka. Yang dulu mohon maaf mungkin dihapus, tetapi ternyata di beberapa wilayah termasuk di DIY adalah diadakan untuk mengukur bagaimana prestasi atau kemampuan akademik di wilayah DIY dan
Bali, waktu itu Jawa Timur ya, DIY Jawa Timur sama Bali. Ya baik, ayah dan bunda rahimakumullah, kita akan mencoba untuk menyampaikan ini. Sebuah peraturan yang dibuat pemerintah tapi kadang-kadang bertolak belakang dengan di lapangan. Walaupun ya, bisa dipelajari ya, bisa dipertanggungjawabkan ya, tetapi saya mencoba untuk menyampaikan ini. Nah, ini ya, bahwa pendidikan adalah usaha sadar ya dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Nah, ini ayah dan bunda, yang perlu kita garis bawahi, pendidikan, bukan sekolah. Belajar juga bukan sekolah, ya. Jadi ini adalah peraturan pemerintah nomor 57 tentang standar nasional pendidikan. Ya. Jadi belajar itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas waktu, tempat, dan mungkin juga jenjang. Jadi belajar itu adalah long life education. Pendidikan itu adalah sepanjang masa. Bagaimana proses pembelajaran itu agar peserta didik ditekankan pada potensi dirinya. Jadi setiap orang itu insya Allah kita berbaik sangka pada Allah bahwa Allah sudah memberikan potensi pada diri masing-masing. Ya. Jadi jangan khawatir ketika ayah dan bunda memiliki putra putri yang mohon maaf secara akademik kurang, jangan khawatir, pasti ada potensi dirinya. Yang orang tua pasti mengharapkan anak ini pintar, solih, nurut, terus kemudian pintar golek duit dan lain sebagainya. Setiap orang tua pasti menginginkan itu, ya, pasti menginginkan itu. Tetapi akan sangat berbeda-beda, ya, hasilnya. Ya, ibaratnya dalam satu kelas guru yang sama menyampaikan materi yang sama, pasti akan penangkapannya yang berbeda-beda. Ada yang diinginkan sesuai yang apa yang diinginkan oleh gurunya, ada yang bertolak belakang, bahkan ada yang mungkin tidak masuk sama sekali. Nah ini, tetapi disitulah uniknya kita selaku orang tua, bagaimana dengan bijak agar kita itu mengembangkan potensi diri mereka. Potensi mereka itu apa? Jangan sampai ikan disuruh terbang, ya, itik disuruh manjat pohon, monyet disuruh berenang. Bukan kalau kita menyamakan anak-anak kita dengan hewan, tidak loh ya. Jadi mereka itu memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda. Yang ini harus senantiasa kita memiliki kebijakan ke arah tersebut. Nah, walaupun itu berarti kadang-kadang kita pun butuh waktu untuk menyelami kebijakan bagaimana potensi anak didik kita. Artinya apa? Potensi diri kita itu tetap memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Dari spiritual keagamaan. Lihat, kecerdasan atau di bidang akademik itu adalah setelah kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri atau bersikap dewasa, kepribadiannya baik, ya, baru kecerdasan, akhlak mulia setelahnya, ya. Tetapi kita mencoba di sekolah kita itu adalah akhlak menjadi bagian dari pembelajaran juga, adab, ya. Itu. Jadi sebenarnya ini bertolak belakang dengan kurikulum yang selama ini menjadi kegiatan kita, ya. Kalau kita melihat kurikulum dinas, kegiatan keagamaan, ya, terutama untuk materi itu hanya 2 jam, selebihnya juga tidak diperhatikan. Itu yang saya tahu loh ya, yang saya tahu di beberapa sekolah ataupun di banyak sekolah, terutama di luar swasta, itu pasti porsi keagamaan cuma sekitar 2 jam per minggu. Ya. Bagaimana di sekolah kita kan gitu. Karena kami mengacu ibaratnya permen ini, dulu PP-nya juga sama, bahwa kekuatan pertama itu adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi kunci utama. Maka kita jabarkan pada kegiatan kita lebih banyak keagamaan. Kenapa kok kelas 1, 2, 3 ya? 1, 2, 3 itu kita lebih banyak ke tahfidzul Quran. Bagi kami mendekatkan anak-anak pada kitab wahyu itu adalah bagian poin penting, ya, poin penting untuk membekali mereka adalah spiritual keagamaan. Topak kok dapal ke barang. Karena bagi kita itu salah satu jalan, satu di antara sekian jalan untuk anak-anak pendekatannya adalah spiritual keagamaan. Kenapa kok kita ada sholat duha? Kenapa kok kita ada sholat zuhur? Kenapa kok kita sholat asar, murojaah terus? Karena bagian dari kekuatan spiritual keagamaan menuju ke arah sana.
Jadi kami berani merubah di kurikulum kelas 1, 2, 3 ya, hanya 4 mapel ya, bahasa Indonesia, IPA, matematika, terus tambah agama dan olahraga ya. Karena dalam rangka itu untuk membentuk karakter juga. Karena ketika kelas 1, 2, 3 itu masih nyaman dalam membentukkan. Tapi kalau sudah kelas atas ya, ketika tidak ditangani kelas 1, 2, dan 3 itu kelihatannya agak sedikit ucul. Itu yang kami pelajari selama ini ya, selama saya mencoba untuk mengelola dari 2012. Itu yang saya pelajari, banyak hal yang kita rubah di dalam pengelolaan berdasarkan penelitian, berdasarkan ibaratnya data-data ya, berdasarkan argumen-argumen dan ibaratnya catatan sejarah ya, catatan sejarah yang mungkin terungkap dan tidak terungkap. Nah, ini. Tapi di kelas 4 ini ayah dan bunda, kelas 4, 5, 6, maka kenapa kok kita kembalikan kepada tidak ada yang namanya khusus, ya, kelas khusus. Kita akan melanjutkan, tetapi tetap melanjutkan hafalannya. Nah, karena tadi nilai-nilai sudah diambil di kelas 4, 5, 6, sehingga mata pelajarannya sudah pelan-pelan kita tambahi, gitu ya. Kita lengkapi sesuai dengan aturan dinas, walaupun tidak semua, gitu, ya. Jadi kalau bisa dirujuk, kalau kelas 1, 2, 3 itu pembelajaran kurikulumnya 60% itu adalah kurikulum yang kita rubah, 40% kita ikut dinas. Nah, tetapi kalau sudah 4, 5, 6 kita akan balik ya, 70-80% itu adalah kurikulum dinas, yang 30-20% itu adalah kurikulum yang kita rubah. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh teman-teman kita ustadz-ustadzah di kelas masing-masing kelas. Terus kemudian ayah dan bunda yang perlu diketahui nggih, bahwa untuk yang kelas 5 ini nanti ada AKM, asesmen kompetensi minimal, yang nanti akan dilaksanakan di bulan Oktober. Yang dulu rencana di bulan Agustus, terus kemudian diundur lagi bulan Oktober. Tapi kelihatannya ada kemungkinan nanti diundur lagi. Ya, yang namanya keputusan pemerintah itu pun ternyata tidak saklek, berubah-ubah. Nah, itu ya. Nah, ada kemungkinan juga dibatalkan karena lihat situasi dan kondisi ya. Ada kemungkinan, tapi tetap kita persiapan dari anak-anak kelas 5. Insya Allah nanti di bulan Oktober ada AKM ataupun tidak ada perubahan, nanti informasi akan dilanjutkan melalui sekolah ayah dan bunda. Terus kelas 6, terkhusus kelas 6 ya ayah dan bunda. Jadi ayah dan bunda terkhusus kelas 6 yang sudah memiliki impian ingin di sekolah negeri, maka kami harapkan bahwa porsi akademik benar-benar diperhatikan, gitu ya, benar-benar diperhatikan. Ya, kalaupun ternyata nanti terkendala daring dan lain sebagainya, bagaimana anak-anak kita tetap terpenuhi dari sisi akademik, entah itu les privat, entah itu silahkan nanti bisa usulkan ke sekolah untuk sama-sama ada pendampingan khusus, walaupun kita sudah menyampaikan programnya, kita akan tetap ada pendampingan khusus, tetap masuk bagaimana upaya kita agar anak-anak kita siap menghadapi ASPD, ya, ASPD. Nah, karena nilai ASPD tersebut nanti akan menjadi macam nilai tambahan akademik yang diperhitungkan kalau putra-putri kita menginginkan di sekolah negeri, terutama sekolah negeri yang favorit, Kalau sekolah negeri yang dekat rumah aja tidak masalah, ya. Dekat rumah asal favorit juga tidak masalah. Itu masuk ke zonasi. Tetapi yang kira-kira jauh dari sekolah negeri yang diimpikan, yang selama ini mungkin favorit seperti SMP 2 Bantul, SMP 1 Bantul, ya, yang dirasa favorit terus kemudian tapi secara geografis tidak memenuhi, maka pertimbangan akademik itu ya menjadi bukan harga mati, tapi menjadi sebuah prioritas. Maka sekali lagi saya ingatkan, kalau ayah dan bunda ataupun anak-anak kita sudah, ayah besok aku pengen ke SMP 1, besok pengen ke SMP 2, ya misalnya ya, maka tadi nilai akademik ataupun prioritas akademik menjadi bagian utama untuk panjenengan kelola atau kita kelola. Nah, terus kemudian yang ke pesantren sudah diajarkan ataupun sudah dikuatkan bagaimana ngajinya, bagaimana hafalannya. Karena kalau dengan ayah dan bunda sudah mengarah ataupun anaknya sudah ke pesantren, maka modal hafalan itu menjadi nanti bagian dari semacam ya modalitas untuk memasukkan. Tetapi mengingatkan bagi yang ingin masuk pesantren, maka jauh-jauh hari harus cari informasi, karena rata-rata pesantren bulan Desember itu sudah pada tutup
rata-rata loh ya yang anu loh ya yang banyak, ataupun Januari Februari itu tuh sudah mulai tuh kita mencari referensi setelah yang mulai awal-awal ini dari bulan Agustus, pesantren mana yang sudah buka pendaftarannya, pesantren mana yang sudah inden dan lain sebagainya. Nanti kita lulus itu tidak kebingungan mencari tempat atau sebelum sekolah. Kemarin saya sudah juga wanti-wanti kepada ayah dan bunda di kelas 6, tolong minimal sudah cari sekolah ya bagi pesantren dan lain sebagainya. Nilainya tidak sesuai dengan ekspektasi, karena jujur soal-soal SBP itu adalah soal-soal dalam keadaan normal, dalam arti tatap muka dan lain sebagainya, tidak memperhatikan kita itu masuk atau tidak. Nah itu ya, jadi nilainya kalau memang benar-benar tidak, maaf ya, tidak fokus memprioritaskan ya, apalagi nguyak-nguyak anak-anak kita untuk didatangkan mungkin guru privatnya atau mencoba untuk dileskan di beberapa tempat pembelajaran, ataupun mungkin ada, itu banyak yang kelewat. Jadi gitu nggih. Jadi kebingungan ketika mendekati selesai lulusan, mau sekolah di mana kan gitu. Nah, maka saya berpesan sekali lagi untuk yang kelas 6 gitu nggih, kalau pesantren seperti tadi nggih, cari informasi sejauh mungkin. Bang Ustaz Arif, musiknya agak terlalu keras. Terutama yang pesantren-pesantren yang dianggap baik ya, dianggap baik sesuai dengan kebutuhan kira-kira mau. Terus kemudian yang kedua tadi, yang memang bertujuan sekolah negeri, maka prioritas adalah di sisi akademik. Nah, seperti itu ayah dan bunda mengenai informasi tentang stadium general di kelas atas, bahwa kita kenapa kok kita kurikulumnya seperti ini sudah kita jelaskan. Dan nanti mohon maaf kalau tidak ada perubahan jadwal, nanti kami mohon kepada perwakilan dari masing-masing kelas ya, angkatan, itu akan kami undang via Zoom juga untuk sebagai peserta pembahasan kurikulum ya, karena itu bagian dari kewajiban kita nanti bersama pengawas, mengundang pengawas. Tapi tentunya ya, kurikulum dinas dengan kurikulum kita berbeda ya. Jadi itu jangan kaget ketika nanti kok lupa, kok tidak seperti kemarin kan itu ya. Kalau di sekolah kita 1 jam itu 30 menit dengan lebih banyak matematikanya, bahasa Indonesia dan mungkin IPA. Tapi kalau di dinas kok seperti ini, per jam misalnya 35 menit, karena itu aturan dinas. Jadi jangan, ibaratnya bukan kaget ya. Nah, pasti akan ada perbedaan. Nah, pasti ada perbedaan. Ini hanya kami lakukan semata-mata untuk memang ya tugas tahunan kita untuk mensosialisasikan kurikulum kepada ayah dan bunda. Itu ya. Kurikulum sesuai dengan standar dinas. Oke, itu. Jadi nanti hari Sabtu jamnya kita belum tahu. Ya, kalaupun ada reschedule, insya Allah akan kami beritahu kapan waktunya. Tapi via Zoom untuk kira-kira cuma 1 jam. Ya, 1 jam untuk membahas tentang sosialisasi kurikulum KTSP 2021. Baik, kelihatannya itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kita mencoba operasi Qurani 2045 yang cakap, cendekia, dan berakhlak mulia. Baik, dengan demikian ya, stadium general dari saya cukupkan sekian, dan setelah selesai ini saya akan menutup kegiatan MPLS 2021 dan sekolah ayah dan bunda di 2021 dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami nyatakan kegiatan MPLS 2021 dan sekolah ayah bunda kami nyatakan kami tutup. Bersyukur pada Allah, mudah-mudahan sekali lagi kegiatan selama 4 hari ini bermanfaat ya. Dan nanti setelah ini masih ada 1 lagi sekolah ayah dan bunda, okay? Jangan live dulu ya. Kita nanti insya Allah panitia, teman-teman dari operator studio, okay? Akan melaksanakan pembagian kelas. Nanti silahkan ikuti sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak salah, banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf
yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Arif yang sudah memberikan materi studi general pada pagi hari ini dan sekaligus menutup kegiatan MPLS tahun ini ya. Dan semoga ayah bunda selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mendampingi Ananda dalam belajar. Ya, ayah bunda, kami infokan kembali. Nanti setelah acara stadium general kami tutup, kami mohon untuk ayah bunda tidak meninggalkan ruang Zoom ya, karena nanti akan kami bagikan kelas. Nanti mohon dicermati, akan muncul tulisan breakout room ya. Nanti silahkan diklik untuk tulisan breakout room. Nah, nanti ada pilihan kelas, ada kelas 4, 5, dan 6. Silahkan ayah bunda mengeklik sesuai kelas Ananda. Mohon jangan lupa ya, karena Ananda sudah naik kelas. Yang kelas 4 silahkan klik kelas 4 dan seterusnya, lalu klik join. Nanti setelah diklik join, ayah bunda sudah terhubung dengan wali kelas masing-masing seangkatan. Jadi demikian tadi kegiatan stadium general. Marilah kita tutup kegiatan stadium general pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayah bunda, wali siswa kelas 4 yang kami hormati, serta Ustadz wali kelas 4 yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi via Zoom ya. Walaupun berjumpa dalam virtual, semoga apa yang bisa dalam agenda sekolah bunda kita dapat mengambil manfaatnya. Mungkin tidak banyak kata dari saya. Sebelumnya saya menyapa ayah bunda dulu nggih. Ayah bunda sehat semuanya nggih hari ini? Alhamdulillah sehat, Us. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu nggih, jaga kesehatan. Apabila ada ayah bunda yang sedang kurang fit, kurang enak badan, semoga Allah segera sembuhkan. Semoga segera diberikan kesehatan. Amin. Mungkin langsung saja. Sebelumnya kita mulai dari sesi perkenalan dulu deh di sekolah ayah bunda. Mungkin dari ayah bunda masih asing dengan wajah kami bertiga. Karena mungkin kami bertiga memang biasanya di kelas atas atau di kelas 4 sampai 6. Kemudian ke ayah bunda yang kemarin di kelas 1, 2, 3 ketemunya dengan tidak ada sama sekali wajah kami di antara kelas 1, 2, dan 3. Sebelumnya perkenalkan, saya wali kelas dari kelas 4A, nama saya Desi Legia Utami, biasanya dipanggil Ustazah Desi. Alamat saya di Pundong, Jalan Parangtritis KM 18,5 atau tepatnya di Dusun Camprit. Kemudian untuk wali kelas B nanti akan dibersamai oleh Ustazah Umi Rohimatun atau biasa dipanggil Ustazah Umi nggih, alamatnya di Sindet. Leres nggih Ustazah Umi? Yes. Yeah. Kemudian untuk kelas 4C akan dibersamai oleh Ustazah Sudaryanti. Biasa kami memanggilnya Ustazah Yantis ya, karena ada dua Ustazah Yanti. Jadi yang Ustazah Yanti admin itu Ustazah Yanti ya. Sedangkan untuk Ustazah Sudaryanti ini biasanya kita panggilannya Ustazah Yantis, ada imbuhan S-nya untuk membedakan. Semoga selama 1 tahun ke depan kita dapat bekerja sama, walaupun masih dalam pembelajaran daring, walaupun masih dalam pembelajaran virtual, kita dapat bekerja sama untuk sama-sama mewujudkan visi misi sekolah untuk
mewujudkan generasi Robani 2045. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Arif bahwa ada perbedaan ketika di kelas 1 sampai 3 dengan kelas 4 dan 6. Untuk kelas 1 sampai 3 fokusnya memang lebih banyak ke tahfidzul Qur'annya. Sedangkan untuk di kelas atas kita sudah mulai fokus ke akademik, yaitu 70 sampai 80% kita mengacu kepada kurikulum dinas. Nah, sisanya kita mengacu kurikulum yayasan dan juga kurikulum unit SDIT Salsabila Bacepis. Nah, bukan berarti kita meninggalkan tahfidzul Qur'annya. Tahfidzul Qur'annya tetap berjalan, melanjutkan hafalan Ananda yang kemarin sudah tercapai, dan juga tetap ada hafalan doa, hadis, dan juga dan lain sebagainya. Kemudian di kelas 4 dan 6 ini, kelas 4 ini, bagi kemarin yang kelas reguler mungkin sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran tematik. Nah, akan tetapi bagi yang kemarin kelas takasus atau kelas tahfidz, ketika kelas 4 mungkin akan sangat berbeda, karena di kelas 4 ini kita pembelajarannya secara tematik, yaitu kita akan melalui, selama 1 tahun itu ada 9 tema yang kita bagi menjadi 2 semester. Semester 1 kita akan belajar 5 tema, dan juga semester 2 kita akan belajar 4 tema. Nah, untuk materi SAB hari ini kita akan membahas tentang target karakter, kemudian target hafalan, dan juga target akademik. Sebelumnya, tadi saya sudah sampaikan bahwa di semester 1 kita akan mempelajari 5 tema. Kemudian untuk hafalannya melanjutkan hafalan Ananda terakhir. Kemudian masih sama dengan seperti pembelajaran daring ketika Ananda berada di kelas 1, berada di kelas 3. Nah, itu kita menggunakan platform pembelajarannya. Salah satunya ada WhatsApp. Untuk sementara kita belum membuatkan grup WA kelas sih. Nanti setelah kita sekolah ya Bunda, setelah nanti ada kesepakatan, kita baru akan membuat grup kelas. Untuk sementara kita akan manfaatkan grup komite dulu atau grup besar. Kemudian kita akan juga untuk media pembelajarannya kita akan gunakan media YouTube untuk sebagai bahan ajar. Kemudian ada yang utama kita pakai Google Classroom, sama seperti tahun ajaran sebelumnya. Kemudian untuk Zoom mungkin kita tidak bisa setiap hari, itu tergantung kesepakatan wali kelas masing-masing. Kemudian untuk penilaian harian kita akan gunakan Google Form seperti sebelumnya. Mungkin untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ustadzah Umi. Monggo kami persilakan Ustadzah Umi. Matur nuwun Ustadzah Desti. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi ayah bunda yang jarang melihat saya karena saya belum pernah mengampu di kelas 4 di angkatan ini. Perkenalkan, saya Umi. Saya nanti akan mengampu di kelas 4. Nanti insya Allah kami akan memaparkan program-program ataupun target yang akan kita capai dalam 1 semester ini. Jadi kita mulai dari target karakternya. Untuk di kelas 4 ini akan ada 4 karakter yang akan kita fokuskan untuk kita bentuk bersama-sama agar anak-anak nantinya memiliki karakter yang pertama bertanggung jawab. Tanggung jawabnya di sini bisa meliputi dari tanggung jawab terhadap tugasnya. Jadi anak-anak nanti bisa merasa memiliki, merasa mempunyai tugas sehingga anak-anak bisa timbul rasa tanggung jawabnya. Kemudian kemandirian kami nanti akan aplikasikan ke dalam kegiatan sehari-hari, dalam proyek sehari-hari seperti semisal mencuci piring sendiri, menyapu dan sebagainya. Kemudian untuk sikap jujur dan yang terakhir adalah disiplin. Untuk target karakter ini nanti kami buatkan atau kami bagikan untuk buku pantauan ibadahnya dan pantauan karakternya. Jadi nanti bisa diisi untuk setiap harinya. Di situ sudah tertera apa saja kegiatan yang bisa dilakukan Ananda setiap harinya. Oke, selanjutnya salah. Kemudian untuk target hafalan seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa untuk target hafalannya itu adalah melanjutkan hafalan terakhir Ananda di kelas 3 kemarin.
untuk alumni tahfidz sendiri itu menyelesaikan juz 2 karena informasi dari Dewan Tahsin bahwa untuk kelas tahfidz ini nantinya untuk di semester pertama ini akan menyelesaikan juz 2. Dan untuk yang homeschooling nanti mungkin bisa memberikan informasinya apakah sudah selesai untuk Mbak Sinten Masya nggih. Nanti apakah sampun selesai untuk hafalannya atau seperti apa mungkin bisa diinformasikan kepada kami. Kemudian untuk yang alumni kelas reguler, kelas 3 reguler, ini targetnya menyesuaikan ya Bunda nggih. Kalau semisal kemarin masih ikroknya belum lulus, berarti untuk di semester ini Ananda targetnya adalah menyelesaikan bacaan ikroknya. Kemudian kalau sudah masuk ke hafalan, nanti melanjutkan hafalannya bersama musyrif-musyrifahnya. Kalau kemarin juz 29 berarti nanti menyelesaikan di juz 29, kalau masih di juz 30 berarti nanti menyelesaikan di juz 30. Menyesuaikan saja, okay? Kemudian untuk target akademik di semester 1 nanti kita akan menyelesaikan 5 tema. Jadi ada subtema 1, tema 2, tema 3, tema 4, dan tema 5. Suara saya masih kedengaran ya, Us? Masih terdengar jelas, Ustazah. Masih. Selanjutnya adalah selain tematik. Jadi untuk di kelas 4 ini mungkin ada beberapa mapel yang sementara kami tiadakan karena mengingat waktu, kalau di rumah itu waktunya lama tapi terasa sangat singkat. Jadi untuk di kelas 4 ini hanya fokusnya adalah tematik, matematika, kemudian PAI, bahasa Jawa, dan olahraga. Untuk sementara bahasa Inggris dan bahasa Arabnya kami skip dulu. Semisal nanti ada materi akan kami berikan saat ada waktu untuk menyampaikannya. Tapi fokus di kelas 4 ini kami mengacu ke dinas, ya ini adalah tematik, matematika, PAI, kemudian muleknya adalah mulek bahasa Jawa, dan yang terakhir adalah olahraga. Mungkin bisa dilanjut Ustazah Yantis. Monggo Ustazah Yantis. Oh ya. Suaranya sudah terdengar, Us? Sampun masuk suaranya? Oh ya, oke. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang kontrak belajar. Ya, di sini kita membuat kesepakatan ya Ayah Bunda ya. Ini sudah kami tuliskan, ada beberapa kontrak belajar. Nanti tinggal jika ada masukan atau saran yang mungkin bisa ditambahkan atau diusulkan di akhir nanti ya. Untuk yang pertama kontrak belajar yaitu tentang pengiriman tugas dari guru yang dikirim ke grup kelas maksimal pukul 6. Ya, ini nanti tugas dari kami ya untuk selaku wali kelas ataupun nanti dari guru mapel nanti akan menge-share tugasnya ya, itu pukul jam 6 ya, agar bila Ayah Bunda yang mungkin berangkat pagi nanti bisa mengingatkan ke Ananda, oh tugasnya ini ya Mas, ini ya Mbak, seperti itu. Oke, untuk yang kedua yaitu Ananda wajib mengikuti pembelajaran daring. Bila sakit harap memberitahu wali kelas ya. Walaupun pembelajarannya daring, jadi nanti misalnya Ananda kurang enak badan ataupun sakit, nanti bisa memberitahu ke wali kelas masing-masing ya. Ya mungkin biar kami tidak bertanya-tanya loh Mas ini kok tidak mengumpulkan, kenapa seperti itu. Jadi nanti tahu alasannya Ananda, oh baru sakit seperti itu. Oke. Terus yang ketiga yaitu mohon Ananda tetap dikondisikan pada waktu pagi hari agar tetap di rumah untuk mengikuti pembelajaran daring. Oke. Jadi kami berharap ya, kepada Ananda ya, selama pembelajaran daring nanti Ananda juga dari pagi, dari pukul 6 mungkin sampai jam 10 atau jam berapa nanti bisa dikondisikan bahwa dipahamkan pada Ananda bahwa kalian itu bukan libur nggih, bukan libur, tapi kalian itu belajar ya, sekolah walaupun sekolahnya daring. Jadi nanti kerjasamanya pada Ayah Bunda untuk memahamkan pada Ananda bahwa Ananda itu bukan libur ya, jadi Ananda itu sekarang sekolah dan harus mengikuti
tugas-tugas yang sudah diberikan seperti itu. Walaupun nanti untuk pengirimannya itu bisa nanti misalnya menunggu ayah bundanya pulang kerja itu nggak apa-apa, tapi Ananda itu di rumah mengerjakan tugas, ya. Sekiranya mengurangi Ananda untuk bermain di pagi hari seperti itu. Ya. Terus untuk yang keempat, selama di rumah Ananda harus melaksanakan kegiatan harian, wajib mengisi buku pantauan ibadah dan pembiasaan dirinya. Nanti kami akan membagikan, ya, Ustadz-ustadzah, ya, membagikan pantauan ibadah dan pembiasaan diri. Tadi yang sudah disampaikan, ada beberapa yang sudah disampaikan Ustadzah Umi tadi. Nanti akan kami printkan dan itu akan dikumpulkan setiap 1 bulan sekali. Ya, jadi nanti harapannya kami bisa memantau Ananda, apakah Ananda itu untuk ibadahnya bagaimana, untuk pembentukan karakter di rumah itu bagaimana. Ya, jadi nanti mohon bisa diingatkan Ananda untuk mengisi setiap hari. Terus untuk yang kelima, pengumpulan tugas maksimal pukul 20. Ya, jadi untuk keterlambatan pengumpulan tugasnya itu pukul 8 malam, ya, pukul 20 itu. Ya. Misalnya nanti ada kendala atau apa yang dialami ayah bunda, bisa japri ke wali kelasnya masing-masing. Seperti itu. Ya, mungkin itu Ustazah Desi bisa dilanjutkan lagi. Ya, saya lanjutkan ya, ngapunten tadi karena sempat off sebentar. Untuk sistem penilaiannya itu nanti mungkin yang seperti disampaikan Ustazah Yanis tadi bahwa maksimal pengumpulan adalah pukul 8 malam. Tapi tidak menutup kemungkinan semisal Ananda terpaksanya harus mengumpul di lain hari, itu tetap kami terima karena itu tugas Ananda yang sudah dikerjakan Ananda, tentunya kami apresiasi. Tetapi untuk kesepakatan nantinya untuk yang melewati waktu tenggang waktu terakhir pengumpulan nanti akan nilainya berkurang 10. Itu nanti kesepakatan saja, nggih. Apakah akan seperti ini atau seperti apa, ngeten. Karena untuk apa? Tujuannya adalah untuk agar Ananda itu tidak terbebani dengan tugas-tugas selanjutnya. Hari ini sudah ada tugas, besok ada lagi. Kalau semisal dikumpulkan jadi satu, ditumpuk, ngeten, nggih, ditumpuk, besok jadi satu, seminggu akan terasa berat. Maka diusahakan untuk tugas ini bisa dikerjakan setiap harinya, ngeten. Kemudian untuk PH sendiri, penilaian harian atau kalau kemarin mungkin dikenalnya dengan ulangan harian, itu dilaksanakan setelah pembelajaran satu tema selesai. Satu tema ini kalau di kelas atas, di kelas 4, itu terdiri dari satu subtema. Maaf, terdiri dari 3 subtema. Nanti satu subtema itu bisa selesai dalam waktu 1 minggu. Jadi setelah 3 pekan pembelajaran atau selesai satu tema, nanti ada penilaian harian. Nah, tema ini itu pelajaran apa, Ustazah? Mungkin yang kelas Hafid masih meraba-raba. Dalam pembelajaran tematik itu ada mapel apa saja? Nanti ada bahasa Indonesia, PPKN, kemudian ada IPA, IPS, dan SBDP. Mungkin nanti akan kami tekankan untuk materi-materi yang esensial saja. Kemudian jika tugas dikerjakan orang lain, nah maksudnya ini tugas diusahakan yang mengerjakan Ananda sendiri, ditulis tangan sendiri oleh Ananda, apapun hasilnya, mohon untuk Ananda yang mengerjakan sendiri. Orang tua sebagai fasilitator, sebagai pendamping mengarahkan Ananda dalam belajar, Jadi harapan kami Ananda di rumah tetap berproses untuk belajar, Kemudian jika Ananda tidak mengumpulkan tugas sama sekali dalam kurun waktu 1 semester, artinya dalam 1 semester ini tidak ada tugas yang terkumpul sama sekali, karena pengalaman yang kemarin itu juga ada 1 semester itu hanya mengumpul berapa kali, maka nilai akhirnya hanya diambil dari penilaian PH, PTS, dan PAS. Jadi tidak mempunyai nilai tugas harian. Kemudian selanjutnya, saudara.
Oke, jadi sekali lagi kami tekankan di sini mungkin ayah bunda di sini hanya bisa diperkenankan mendampingi Ananda dalam mengerjakan tugas, bukan memberikan jawaban, menuliskan jawaban atau memberi jawaban. Jadi walaupun kita tahu jawaban Ananda itu salah gitu kan, kita mungkin gregetan, iki mikir koyok ini nanti salah kayak gitu. Ketika PH mohon untuk tetap membiarkan jawaban Ananda, mungkin kita cukup dikoreksi lagi sebelum dikirim gitu. Jadi diingatkan saja Ananda untuk lebih teliti. Tapi ketika penilaian harian, mohon benar-benar Ananda belajar mengerjakan secara mandiri gitu. Karena tujuannya apa? Melatih Ananda untuk yang karakter tadi, melatih Ananda untuk mandiri. Kemudian jujur. Karena dalam setiap PH kami himbau untuk mengerjakan sendiri. Jadi diusahakan untuk tetap dikerjakan sendiri gitu. Kemudian selanjutnya masih ada salah? Oke, mungkin itu saja. Kami mohon kerjasamanya dari ayah bunda agar nanti kita bisa bekerja sama di semester ini sampai akhir tahun ajaran ke depan. Semoga Ananda bisa belajar semaksimal mungkin walaupun dalam kondisi yang mungkin saat ini masih daring, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti kita bisa melakukan tatap muka ketika memang kondisinya juga sudah memungkinkan, ya kan, baik itu nanti tatap mukanya di sekolah ataupun kegiatan di klaster, ya kan. Itu nanti bisa kita agendakan, bisa kita lakukan ketika memang kondisinya memungkinkan. Tetapi untuk sementara ini kita masih pelaksanaan pembelajaran secara daring. Sampun Ustadzah Desi, monggo. Oke, terima kasih Ustadzah Umi dan Ustadzah Yanti yang sudah menyampaikan. Mungkin saya akan share screen untuk pantauan ibadahnya untuk sekedar gambaran untuk ayah bunda mawon. Sudah muncul belum, Ge? Proses, Us. Oke. Sampun, Ustadzah. Di layar ayah bunda, apakah sudah muncul untuk pantauan ibadah mengaji dan murojaahnya? Sampun. Alhamdulillah. Berikut mungkin alhamdulillah apabila sudah muncul. Ini sedikit gambaran pantauan ibadah dan juga pembiasaan diri. Ada beberapa yang harus diisi, hampir mirip dengan buku hebat, J. Hanya saja di sini ada kolom sholat, kemudian pantauan mengaji dan murojaah, kemudian ada pembiasaan diri. Nah, di sini ada beberapa kegiatan pembiasaan diri seperti bangun tidur tepat waktu, kemudian merapikan tempat tidur dan sebagainya. Nanti bisa di checklist dan sebagainya. Nanti kita akan printkan, kita akan bagikan, kemudian nanti kalau apabila sudah ada buku pantauan ibadahnya, kita akan infokan untuk pengambilan di sekolah. Jadi mungkin sebagai gambaran saja ya bunda. Mungkin untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, mohon ya Ustazah. Ya, mungkin ayah bunda bisa menyampaikan masukannya atau mungkin ada penjelasan kami yang belum jelas bisa ditanyakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang tua dari Wali Nai Merah Rari kita. Ini ada yang keberatan aku satu itu. Yang poin pertama, pengumpulan tugas lewat dari jam 20 dikurangi nilai 10. Kalau kami orang wira swasta kadang-kadang pulangnya nggak menentu Pak Ustadz. Iya Pak. Mohon dipertimbangkan lagi. Nah, kita pulangnya bebas, kadang jam 10 malam, jam 11, jadi waktunya mungkin saat itu bisa dikirim tugasnya, HP-nya ke bawah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Wali dari Mbak Rarang ya. Mungkin pripun Ustazah niki bisa kita tawarkan juga untuk wali yang lain terkait dengan pengumpulan ini, nanti bisa kita sepakati bersama-sama enaknya bagaimana Ustazah. Oke, bisa disepakati nanti Ustazah. Kita tanyakan ke ayah bunda yang lain ya, bagaimana sebenarnya peraturan seperti ini bukan berarti mengikat
mengikat napa nggih seperti yang disampaikan Ustadz Arif tadi, lebih fleksibel sebenarnya asalkan ayah dan bunda itu menginfokan ke kami, misalkan kerja bisa menginfokan ke wali kelas bahwa ada kesibukan kerja dan sebagainya, maka karena jadi tidak bisa mengumpulkan tepat waktu. Jadi kami tahu, oh wali dari ini Ananda sudah mengerjakan tugas, tapi ayah bundanya sedang berada di luar, sedangkan gadget atau HP-nya itu dibawa oleh orang tua. Jadi supaya wali kelas juga berhusnuzon dengan orang tua, kita juga lebih enak. Oh sudah mengerjakan, berarti sudah ada satu sedikit lega. Nah, walaupun belum mengumpulkan, tapi kita ada sedikit lega karena sudah mengerjakan tapi belum bisa mengumpulkan. Ngoten, nggih. Mungkin ayah dari Mbak Rara bisa saged dipahami penjelasan dari saya. Oke, siap. Nggih. Kemudian tapi kan nggih, jadi tidak mengikat. Jadi kita perhatikan lebih fleksibel. Tapi apabila ayah bunda ada terkendala dalam pengumpulan tugas bukan karena faktor Ananda tidak mengerjakan, nggih. Beda lagi ketika Anda hari ini tidak mengerjakan. Beda nggih. Apabila Ananda hari ini tidak mengerjakan tentu akan berbeda dengan ketika ayah dan bunda sedang berada tidak di rumah, tapi Ananda sudah mengerjakan. Itu akan berbeda. Kemudian ketika Ananda sakit tidak bisa mengerjakan hari H, nanti bisa infokan ke kita, ke kami, wali kelas, bahwa berhalangan dalam mengerjakan tugas karena sedang sakit ataupun ada keperluan lainnya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ustazah Umi atau Ustazah Yanti. Mungkin ini ada yang mau sharing, Ustazah, dari walinya Mas Abdul, monggo mungkin bisa disampaikan. Terima kasih Ustazah. Salam kenal, saya Mei, walinya Mas Abdul, kelas 4A sekarang Mas Abdul. Ustazah, mungkin ini sedikit sharing ya, karena kebetulan saya juga mengajar di sekolah dasar dan karena memang kita itu masih masa pandemi seperti ini dan belum bisa kita itu pembelajaran offline, maka kalau untuk batas waktu pengiriman, kalau misalnya boleh sharing ini karena setiap orang tua itu dan setiap siswa itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, terutama juga dalam masalah fasilitas belajar di rumah. Nah, kalau ini sharing saja, kalau saya di kelas saya, umpamanya saya posting tugas itu setelah subuh saya posting, kemudian batas waktunya itu bukan malam tapi paginya lagi, jadi 24 jam. Kenapa kemudian seperti itu? Harapannya 24 jam itu pasti orang tua dan anak pasti sudah ketemu, entah di jam berapa gitu. Jadi itu akan menurut saya gitu, itu lebih lebih longgar dan kalau misal dibatasi 20 dan itu nanti masih seperti tadi ada toleransinya kan malah jadi tidak tertulis, tidak jelas gitu. Nah, misalnya dibuat saja posting pukul 6 maksimal mengumpulkan 6 pagi hari berikutnya seperti itu. Nah, mungkin malah lebih enak karena tidak mungkin selama 24 jam kok nggak ketemu, pasti ada ketemunya kayak gitu. Kalau misalnya diperbolehkan sih harapannya saya bisa seperti itu gitu. Nah, tapi monggo nanti kesepakatan yang lainnya gitu karena memang orang tua itu tidak memiliki kondisi yang sama gitu. Jadi monggo nanti dipertimbangkan dan mengurangi nilai, mohon maaf sebenarnya itu lebih baik tidak perlu gitu. Maksudnya mungkin nanti kan masih ada penilaian ulangan harian, masih ada penilaian lainnya, dan untuk tugas harian itu karena kondisi seperti ini pun kita melaksanakan karena setiap pembelajarannya tidak full nggih Ustazah, makanya mungkin banyak toleransi bagi orang tua supaya membersamai Ananda itu bisa lebih enak gitu, dan kita sebagai guru mungkin tidak terlalu memaksakan untuk mencapai setiap
KD-nya itu untuk bisa sempurna seperti tatap muka gitu. Jadi mungkin seperti itu aja Us. Jadi dibuat, harapannya bisa dibuat 24 jam saja, dan kalaupun masih ada yang tidak, berarti kan itu sudah nopo nggih, bisa nanti dijapri untuk kok belum mengerjakan seperti itu. Mungkin begitu aja Us. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustazah Umi, Ustazah Yanti, tadi ada sedikit sharing dari Bunda Mas Abduh, ya. Kalau menurut saya masukannya bagus sih, Us. Ya intinya kan tadi kita itu membuat kesepakatan seperti itu intinya agar membuat Ananda itu lebih tertib nih. Intinya kan kita untuk membentuk karakter anak-anak itu lebih mandiri, lebih disiplin gitu. Jadi ada masukan seperti itu ya kita tampung ya, nanti kita rembukan lagi, terus nanti kita share lagi untuk kontrak belajarnya apa saja yang perlu diperbaiki dan mana yang perlu tidak dipakai lagi untuk tadi yang kita sebutkan tadi. Nonton Us. Ya, terima kasih Ustazah Yanti. Ustazah Umi mungkin mau menambahkan? Jadi untuk kontrak belajar ini bukan sifatnya yang final gitu ya. Jadi nanti kita masih butuh masukan dari ayah bunda. Nanti enaknya seperti apa agar pembelajaran di rumah itu tetap bisa terlaksana, tapi jangan terlalu lena di rumah, ya. Jadi diposisikan Ananda bisa belajar dengan maksimal. Terima kasih ya Ustazah Umi. Sedikit menambahkan ngapunten, pengalaman saya di tahun kemarin saya mengampu di kelas 5. Kami juga beberapa wali kelas memakai peraturan terkait untuk pengurangan nilai itu sebenarnya ketika kita sampaikan ke orang tua, jadi ada beberapa orang tua yang ketika menyampaikan ke Ananda ke putra putrinya itu jadi ada sedikit greget kita karena berarti aku harus mengerjakan sendiri seperti itu. Berarti aku nggak boleh tanya jawaban ke kakak, nggak boleh tanya jawaban ke ayah atau bunda seperti itu. Jadi ada greget tersendiri untuk mengerjakan sendiri walaupun nanti nilainya ya apa adanya, ala kadarnya seperti itu. Jadi sebenarnya dengan adanya peraturan kita ada sedikit pancingan ke Ananda supaya Ananda ada greget bahwa bukan lagi sekolah seperti apa yang disampaikan Ustaz Arif, tapi greget untuk belajar dan belajar ngoten. Jadi pengalaman saya di kelas sebelumnya, di tahun ajaran sebelumnya seperti itu. Jadi memang saya mendapat cerita dari ayah bunda itu memang kemudian setelah saya berikan sedikit tekanan untuk peraturan, ternyata Ananda ada gregetnya di situ. Tapi itu mungkin berbeda ketika diterapkan di angkatan yang lain. Jadi mungkin tiap angkatan itu berbeda-beda. Seperti itu. Mungkin ada lagi ayah bunda yang ingin disampaikan atau masih ada yang perlu ditanyakan, monggo silahkan, boleh sharing juga. Kita masih sampai jam pinten ya Ustazah ya? 10 ya? Jam 10. Batasnya sampai jam 10 ya. Monggo ayah bunda yang lain, ada yang mau ditanyakan? Saya ini dari wali dari Mas Afar. Monggo. Perkenalkan saya wali dari Mas Afar kelas 4B. Ya sekedar sharing-sharing aja ya Us. Monggo. Untuk masalah pengurangan nilai saya rasa setuju karena apa? Setiap siswa itu dididik untuk dikasih tanggung jawab gitu loh. Karena saya nggak merasa terbebani sih, misal yang sekarang dikumpulkan jadi memotivasi anak untuk mengerjakan itu tepat waktu gitu. Karena anak saya juga tak didik seperti itu dari semenjak daring kelas 2 ya, sekarang udah kelas. Jadi Mas Safar itu nggak pernah saya biasakan menunda-nunda pekerjaan gitu loh. Setiap keluar tugas dari kemarin USOK kelas 3B,
Setelah itu saya langsung ini dikerjakan. Nanti ini lah itu untuk mendidik anak supaya apa? Nggak menyepelekan pekerjaan yang dikasihkan pihak sekolahan, khususnya ustazah ya. Jadi saya rasa setuju gitu loh. Untuk masalah itu, ini kan bukan sesuatu kayak ya kita menyadari masing-masing orang tua pasti semua punya kesibukan ya, entah yang kerja, entah yang apa untuk masalah khususnya HP ya. Tapi setidaknya tuh diri kita sebagai wali itu didik anak punya rasa tanggung jawab, khususnya masalah pekerjaan rumah PR. Apapun itu tugas dari ustazah, sebaiknya dikerjakan tepat waktu. Itu akan terdidik nanti dari SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Saya setuju banget gitu loh. Bukan untuk memberikan beban kepada wali, enggak, khususnya wali kita khususnya kita sebagai wali murid ya. Saya rasa setuju itu, bukan untuk ini sih. Pengurangan nilai itu nggak apa-apa, karena apa? Biar anak itu ada motivasi. Oh ya, kalau saya nggak mengerjakan tepat waktu, nanti ustazah bisa mengurangi nilainya. Itu sebuah menurut saya itu apa ya, kayak motivasi anak bahwa ada ininya gitu loh. Benar kata Desi tadi, greget lah intinya gitu. Kalau cuma pekerjaan diselesaikan, kumpulkan pekerjaan kayak seakan-akan itu daring di rumah itu nggak ada ininya gitu. Cuma yang penting selesaikan ini gitu. Ya udah, itu saja Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya dari Bunda Mas Alfar nggih. Mas Alfar. Mas Alfar, pas 4B nggih. Nggih, 4. Nggih. Mungkin ada perbedaan pendapat, jadi enggak apa-apa. Saya rasa setiap ayah bunda boleh sharing pendapatnya. Nanti kita bisa sepakati bersama. Nah, untuk pembelajaran 1 tahun ke depan, ngoten. Pripun Ustazah Umi dan Ustazah Yantis? Ya, mungkin masih ada ayah bunda yang ingin menyampaikan masukan atau pendapatnya, Ustazah. Oke, kita buka untuk tanya jawab lagi ya, ataupun sharing, monggo silahkan. Masih ada waktu 14 menit untuk kita sharing. Mungkin ayah bunda yang lain. Atau bisa menuliskan di kolom chat juga boleh, apabila mungkin terkendala untuk audionya. Ayah dari Mas Abid Luki Pradana. Oh iya, ayah Mas Abid monggo. Bingung ya? Nggih, alhamdulillah. Monggo Pak. Ini Ustazah, karena itu juga sudah salah satu program sekolah. Terus kan besok kita tetap ada pertemuan, kan mungkin seminggu sekali atau 1 bulan sekali. Mungkin untuk program yang tadi sudah ditulis niku dilaksanakan dulu, nanti setelah berjalan mungkin 1 bulan terus kita ada pertemuan bagaimana hasilnya. Ya nanti kalau memang ternyata kok dengan program seperti itu sulit terlaksana atau bagaimana, mungkin terputus deh. Iya, kan ngapunten Pak. Sampai mana? Sempat terputus tadi pelaksanaan melaksanakan program yang sudah ada, kemudian nanti setelah 1 bulan dievaluasi, kemudian tadi terputusnya sampai situ, ngoten. Ini sakit diulangi ngomong kan? Nggih. Nggih. Niku jadi mungkin yang sudah disampaikan tadi itu kita laksanakan dulu. Nanti kalau memang ada kendala dari wali-wali kelas nanti bisa disampaikan di pertemuan-pertemuan yang nanti kita jadwalkan. Terus nanti bisa ada evaluasi. Mungkin kalau ternyata kok jam segini kok nggak bisa, ya sudah, ini mungkin bisa kita ubah sesuai kesepakatan dari wali-wali masing-masing. Kalau saya seperti itu, ya kita coba dulu apa yang sudah
diprogramkan oleh sekolah. Itu, terima kasih. Oke Pak, matur suwun. Oke, matur suwun. Ayah bunda yang lain, monggo, sakit sharing. Boleh, atau mau curhat? Pengalaman dari daring kemarin yang sudah bisa disampaikan. Terus Desi, atau ditampilkan yang kontrak belajar lagi Ustis? Oke, sebentar. Suara saya feedback ya, Us? Suara saya feedback ya? Oke, mungkin untuk ayah bunda yang mungkin belum ingin menggunakan mikrofonnya bisa di mute dulu, dimatikan. Bisa dimatikan. Untuk ayah bunda masih ada yang mau disampaikan atau sharing? Atau Mas kan ya? Sepertinya sinyal di tempat saya yang betul. Nah, kebetulan sinyal di tempat saya sebenarnya betul stabil. Jadi suara saya mungkin tidak terdengar jelas ya. Suara saya mungkin tidak terdengar jelas ya. Untuk materinya saya share dulu di grup Komite Mawon ya. Bisa dipelajari nanti. Iya, Ustazah. Ya. Terus ada wali masuk Us. Oh, nggih, monggo. Dengan wali sinten nggih? Ngapunten, tadi dengan sinten nggih? Ngapunten, dengan sinten nggih? Bunda Mas Wafa nggih niki. Bunda Mas Wafa nggih niki. Ya, coba Us sedikit sharing mungkin pengalaman saya kemarin di kelas 3. Ya, itu memang setiap keluarga itu kan punya kesibukan masing-masing ya. Jadi untuk mendidik anak pun mereka juga punya pola masing-masing. Seperti tempat saya, karena anak saya itu tapi kemarin saya sudah kontrak sendiri dengan wali kelas, minta dispensasi untuk tugas-tugas. Biasanya saya memang malam di atas jam 9, karena apa? Siang hari kita berdua punya tanggung jawab sendiri yang harus kita lakukan. Kemudian kita pulang itu sore, anak sekitar jam 4 itu sudah ke pesantren ikut mengaji. Mereka pulangnya biasanya sekitar jam 9, kadang setengah 10, sampai rumah makan malam baru mengerjakan tugas. Kemudian habis subuh itu nanti juga setelah sholat subuh anak biasanya ke pesantren lagi, nanti pulang setengah 7 dia saya jemput, saya pergi. Jadi untuk tugas-tugas memang biasanya oleh anak saya dikerjakan pada malam hari. Ini bukan kok kita menyepelekan, enggak. Alhamdulillah kami juga bisa bisa membuat anak itu mengerjakan sendiri. Nah, untuk siang ketika saya tidak ada di rumah, bapak juga nggak ada di rumah, anak kan di rumah cuma sama mbahnya, nggak ada orang lain, karena kakaknya semua juga di pesantren. Itu kita nanti jam sekian sampai sekian nanti kamu bubuk ya, jadi bapak ibu pulang nanti kamu bangun terus ngaji. Alhamdulillah bisa Us. Jadi untuk pengurangan nilai mungkin itu memang ya setiap orang punya penilaian sendiri-sendiri, tapi
setahu saya sebaiknya itu dihilangkan saja, karena yaitu tadi itu kan nanti bisa dipenuhi dengan nilai-nilai yang lain. Seandainya memang anaknya itu sudah terkondisikan bisa mengerjakan, insya Allah dia tidak akan terpacu. Tapi ini kembali lagi terhadap pribadi anak tadi. Mungkin ini hanya untuk orang tuanya saja yang untuk pengurangan nilai. Sekiranya anaknya nanti itu bisa memacu dengan pengurangan nilai, bisa membuat greget, boleh disampaikan. Tapi seandainya anaknya tanpa pengurangan nilai pun sudah punya greget, ya tidak perlu disampaikan. Jadi ini bukan harga mati menurut saya. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukannya, untuk dari Bunda Mas Wafa. Pripun Sada Umi, Sada Yanti. Mungkin untuk karena waktunya juga sudah cukup siang, mungkin bisa kita sepakati bersama bahwa untuk proses kontrak belajar ini, untuk yang pertama itu adalah pengumpulan. Yang pengumpulan ini nanti bisa kita bisa atur kembali, apakah akan tetap seperti ini atau lebih panjang. Ya kan tidak usah Desi ya. Mungkin akan kita buat sampai mungkin di 24 jam seperti tadi, berarti pengiriman setelah subuh pada subuh jam 6, berarti ayah bunda bisa mengirimkan maksimal juga di pukul 6 pagi berikutnya. Kemudian untuk penyampaian ke Ananda, monggo nanti ayah bunda bisa membuat kontrak belajar sendiri. Artinya apa? Artinya Ananda ini akan merasa terikat, akan merasa greget mungkin ketika ada kontrak belajar. Harus seperti ini, nanti bisa dibuat sendiri dengan Ananda. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk pengurangan nilai, nanti bisa kami pertimbangkan untuk apakah pengurangan nilai ini akan tetap kita laksanakan atau bukan. Ngeten Ji. Pripun Ustazah Desi? Ya, Ustazah Umi, saya kira saya juga sepakat. Nanti kita pertimbangkan lagi, nggih. Monggo Ustazah Yantis. Ya, tadi saya juga menanggapi hal ini. Saya kira kami sepakat nggih untuk tadi nggih untuk kita telaah lagi untuk kontrak belajar yang kita buat lagi nggih. Ya, kontrak belajar kan untuk bermain di rumah seperti itu, selamat belajaran di rumah gitu. Intinya nanti kita lebih telaah lagi nggih si Umi nggih untuk bagaimana baiknya nanti. Itu kontrak belajar bukan harga mati nggih, laras apa yang disampaikan tadi. Oke. Monggo Desi. Mungkin itu saja apabila nanti ayah bunda masih ada yang ingin disampaikan, bisa japri ke wali kelas ataupun kita bisa juga sharing melalui grup komite. Nanti kita akan kesepakatan yang akan kita lakukan di 1 tahun ajaran ke depan, kita akan sampaikan lagi di grup komite. Mohon ayah bunda juga memantau di grup komite. Ngapunten, sinyal saya buat stabil. Jadi nanti ayah bunda bisa masuk ke grup masing-masing kelas. Nanti untuk informasi setiap kelasnya akan disampaikan di grup kelas ngeten. Mungkin itu saja. Terus kemudian untuk bukunya, nanti untuk buku di kelas 4, buku pegangannya, kami menggunakan LKS ayah bunda, dan untuk pengambilannya kemungkinan setelah Idul Adha. Insya Allah setelah Idul Adha bisa kami bagikan. Untuk informasi lebih lanjutnya kami share kembali, kami informasikan kapan harus mengambil. Sinyal Mungkin sebelum kita tutup, ayah bunda ingin ada yang disampaikan lagi? Kami beri satu ayat
Bunda lagi untuk menyampaikan masukannya ataupun bertanya. Sudah cukup atau masih kita lanjutkan Ayah Bunda? Cukup, Ustazah. Oh, cukup ya. Nanti kalau masih ada yang ingin disampaikan bisa japri ataupun bisa melalui WA grup komite ngeten nggih. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk di hari ini. Nanti untuk informasi lebih lanjut terkait pembelajaran setiap kelasnya akan kami informasikan di grup kelas masing-masing. Kemudian mungkin insya Allah tidak terkendala lagi dengan Google Classroom karena sudah mengikuti, sudah berjalan di tahun kemarin, dan insya Allah di tahun ini kita juga tetap menggunakan Google Classroom untuk pengumpulan dan penugasannya. Kelas 4 mungkin banyak salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.